Halo teman-teman, perkenalkan saya Royahatul Mahmuda. Di sini saya akan menjelaskan terkait project sampling. Nah, topik yang saya gunakan adalah total peserta didik SMA dan sederajat di Kota Bogor tahun ajaran 2022-2023. Kenapa saya memilih topik ini? Karena yang kita tahu, pemerintah tuh telah meresmikan program wajib belajar 12 tahun sejak tahun 2015. Namun implementasinya tuh di Kota Bogor belum berjalan maksimal. Kenapa? Karena menurut data BPS, rata-rata lama sekolah di Kota Bogor pada tahun 2021 berada di angka 10,53 tahun. Jadi rata-rata penduduk Bogor itu hanya tamatan SMP ya kebanyakan. Ini mereka tuh belum sampai di angka 12 tahun. Nah, realisasinya sarana dan prasarana sekolah menengah atas dan setaranya di Kota Bogor itu belum memadai. Dilihat dari data BPS tahun 2001, terdapat 55 sekolah SMA baik negeri maupun swasta dan 103 sekolah SMK baik negeri maupun swasta yang ada di Kota Bogor. Tujuannya apa sih studi ini? Yaitu untuk mengetahui total SMA negeri dan swasta serta SMK negeri dan swasta di Kota Bogor serta mengetahui kapasitasnya nih SMA dan sederajatnya di Kota Bogor. Nah, selain itu sebagai bahan evaluasi pemerintah guna melihat ketersediaan SMA maupun SMK di Kota Bogor sehingga akan sebanyak penduduk atau masyarakat Bogor yang menjalankan wajib belajar 12 tahun. Oke, kita masuk ke rancangan samplingnya ya. Yang pertama adalah kita tentukan dulu nih populasinya. Karena kita ingin melihat total murid, maka populasinya adalah jumlah murid di setiap SMA, baik negeri maupun swasta, dan SMK, baik negeri maupun swasta di Kota Bogor. Selanjutnya adalah populasi targetnya adalah jumlah murid di setiap SMA dan sederajat di Kota Bogor pada tahun ajaran 2002-2023. Selanjutnya adalah kerangka sampling, yaitu daftar jumlah sekolah menengah atas dan sederajat pada tahun 2021-2022. Nah, data ini teman-teman bisa peroleh dari data BPS Kota Bogor. Nah, ini adalah tabel jumlah sekolah menengah atas pada tahun 2020, 2021, dan 2021-2022. Teman-teman bisa lihat bahwa total SMA negeri di Kota Bogor itu ada 10, sedangkan total SMA swasta di Kota Bogor itu ada 45. Ini bisa lihat ya kalau persebaran sekolahnya itu hampir merata. Terus ini untuk SMK tahun 2020, 2021, dan 2021-2022 di Kota Bogor. Kita bisa lihat bahwa SMK negeri di Kota Bogor itu totalnya ada 5 dan SMK swasta di Kota Bogor itu ada 98 sekolah. Selanjutnya penentuan unit sampling. Di sini kita bagi dua, ada primary sampling unit dan secondary sampling unit. Di mana primary sampling unit itu adalah klaster semua kecamatan di Kota Bogor, yaitu karena di Bogor itu punya 6 kecamatan, yaitu Bogor Selatan, Timur, Utara, Tengah, Barat, dan Tanah Sereal. Itu kan menjadi klasternya ya, setiap kecamatan itu. Selanjutnya adalah secondary sampling unit atau SSU, yaitu semua sekolah menengah atas dan sederajat yang ada di klaster atau di kecamatan. Setelah menentukan unit sampling, kita tentukan dulu unit observasinya apa. Unit observasinya adalah individu, yaitu bisa kepala sekolah, kepala administratif, atau siapapun bagian yang mengetahui data jumlah murid di sekolah tersebut. Unit analisisnya adalah sekolah menengah atas dan sederajat di klaster tertentu. Karakteristik yang diteliti adalah jumlah murid, sedangkan karakteristik yang diestimasi adalah total murid. Nah, selanjutnya adalah metode sampling. Pada
pada metode sampling yang akan digunakan yaitu cluster sampling dengan membagi Kota Bogor menjadi beberapa cluster berdasarkan kecamatan, yaitu Bogor Selatan, Bogor Timur, Bogor Utara, Bogor Tengah, Bogor Barat, dan Tanah Sareal. Setelah itu mengambil semua sekolah di klaster yang terpilih. Nah, dari data BPS terlihat hampir semua kecamatan ini tuh memiliki SMA negeri, SMA swasta, SMK negeri, dan SMK swasta. Sehingga penggunaan metode cluster sampling masih sangat memungkinkan untuk memperoleh seluruh data untuk masing-masing kategori SMA dan sederajat. Selanjutnya adalah langkah-langkah pengambilan sampling. Nah, di sini kan karena kita menggunakan cluster sampling, jadi tahap pertama itu adalah membagi populasi ke dalam 6 cluster atau PSU. Nah, karena tadi yang kita tahu bahwa Kota Bogor itu mempunyai 6 kecamatan, jadi nanti akan ada 6 cluster atau 6 PSU, yaitu Bogor Selatan, Bogor Timur, Bogor Utara, Bogor Tengah, Bogor Barat, dan Tanah Sareal. Tahap 2 adalah melakukan simple random sampling atau SRS pada 6 klaster yang terbentuk untuk menentukan PSU yang akan menjadi sampel. Yang tahap ketiga adalah mengambil seluruh data sekolah pada klaster kecamatan atau PSU yang terpilih di tahap 2. Nah, berikut adalah data jumlah SMA dan sederajat pada masing-masing kecamatan di Kota Bogor tahun 2001-2002. Ini bisa lihat ya bahwa rata-rata tuh baik SMA negeri, SMA swasta, SMK negeri, SMA swasta itu menyebar. Maksudnya hampir sama jumlahnya. Jadi totalnya pun hampir sama kalau ditotalin. Untuk metode pengumpulan datanya yaitu kita akan mengunjungi seluruh sekolah atau survei langsung pada kecamatan yang terpilih untuk dimintai keterangan jumlah murid di sekolah tersebut. Nah, survei ini dapat dilakukan dengan menanyakan secara langsung kepada kepala sekolah atau kepala administratif atau siapapun yang mengetahui informasi tersebut. Untuk metode melakukan estimasi parameter itu karena kita menggunakan cluster sampling, maka teman-teman perlu memperhatikan notasi sebagai berikut. Di mana N besar adalah jumlah primary unit di populasi, N kecil adalah jumlah primary unit yang disampel, M besar I adalah jumlah secondary unit di primary unit ke I. Nah, sedangkan untuk menghitung estimasi total populasi untuk cluster sampling dengan unequal size, nah jadi karena setiap kecamatan itu memiliki jumlah sekolah yang berbeda-beda, M besar yang berbeda-beda, maka kita menggunakan cluster sampling dengan unequal size. Sehingga estimasi total populasinya itu perlu sampel ratio dikalikan dengan seluruh total sekolah di populasi itu. Nah, ini rumus untuk menghitung sampel rasionya, dan ini untuk menghitung variance. Bisa teman-teman lihat sendiri ya, rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke analisa. Nah, di analisa ini kita ingin melihat jumlah sampel si PSU. Jadi kita akan menentukan berapa banyak nih klaster atau PSU yang akan dijadikan sampel. Nah, untuk menentukan itu digunakan target bound of error estimation total dengan formula sebagai berikut. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya rumusnya. Butuh D, butuh standar deviasi juga. Nah, dengan menggunakan rumus di atas, nanti kita akan mendapatkan sampel untuk PSU sebanyak 3,977 atau dibulatkan menjadi 4. Hingga perlu dilakukan SRS pada 6 klaster, yaitu Bogor Selatan, Timur, Utara, Tengah, Barat, dan Tanah Sareal, sehingga hanya dilakukan survei pada seluruh sekolah di 4 klaster yang terpilih. Nah, ini adalah
link GitHub teman-teman jika ingin menekan total PSU-nya, total PSU yang disampel, kita bisa buka. Jadi untuk pertama kali kita import library-nya dulu, download library-nya, terus kita set variabelnya, lalu kita input datanya. Ini datanya dari BPS ya teman-teman. Ini datanya itu total murid, jumlah murid untuk masing-masing kecamatan. Ini jumlah sekolah untuk masing-masing kecamatan. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung jumlah PSU. Jadi hitung deh, hitung rata-rata, terus standar deviasinya. Nanti akan selanjutnya adalah menghitung N. Dan didapat jumlah sampel PSU-nya itu adalah 4. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan simulasi cluster sampling with unequal size. Di sini dapatkan untuk memperoleh totalnya itu kita membutuhkan sampel rasio dikalikan total SSU. Nah, karena di awal kita set bahwa sampel PSU-nya itu hanya 4, jadi kita coba sampel SRS dulu. Di sini karena menggunakan Jupyter maka indeksnya itu ditambah 1 ya teman-teman. Jadi di sini kita mengambil cluster 2, cluster 4, cluster 5, dan cluster 6. Setelah itu kita ambil data jumlah murid di masing-masing cluster terpilih dan jumlah sekolah di masing-masing cluster terpilih. Selanjutnya adalah menghitung rasio sampel rasio dan total. Sehingga didapat estimasi rata-rata muridnya itu ada 275 murid dan estimasi total muridnya itu ada di 43.476 murid. Nah, ini selanjutnya adalah kita hitung variance totalnya dan sampel cluster variance-nya. Dapat sampel cluster variance-nya itu ada di angka 835, sedangkan variance of totalnya itu ada di 1446. Nah, selanjutnya adalah kita mencari margin of error-nya, itu dapat di angka 2.834 murid, sehingga nanti kita akan mendapatkan confidence intervalnya, yaitu dengan kepercayaan 95%, kita yakin bahwa total murid di Kota Bogor itu berada di antara 40.642 dan 46.310 murid. Coba kita cek nih, dari data BPS-nya itu berapa sih total seluruh murid di Kota Bogor? Ternyata total murid di seluruh murid di Kota Bogor itu ada di angka 45.670 murid. Jadi memang si total muridnya itu masih berada di range yang telah kita dapatkan. Jadi karena 45.000 itu ada di antara 40.000 sampai 46.000 sekian. Oke, berarti masih make sense ya teman-teman untuk perhitungannya. Nah, kelebihan dari sampling plan itu apa? Yang pertama, itu menghemat waktu dan tenaga. Karena pengambilan sampel dengan menggunakan cluster sampling memungkinkan penarikan sampel memiliki jarak yang berdekatan. Karena berjarak yang berdekatan inilah si surveyor ini akan menghemat waktu dan tenaga dalam mengambil sampel dan mengambil data. Yang kedua, cluster mencakup semua strata SMA. Nah, karena setiap kecamatan di Kota Bogor itu memiliki SMA negeri, SMA swasta, SMK negeri, dan SMK swasta yang jumlahnya cukup merata, sehingga pengambilan sampel melalui cluster sampling ini akan memungkinkan mengambil sampel yang heterogen berdasarkan kategori sekolahnya. Selain kelemahan, metode sampling plan ini tuh masih mempunyai kelemahan. Yang pertama apa? Non-respondence error. Jadi ada kemungkinan kepala sekolah atau kepala administrasi ini enggan atau terlalu sibuk ketika disurvei atau ditanyai keterangan, sehingga perlu narasumber cadangan untuk mendapatkan informasi terkait atau mencari waktu lain untuk melakukan survei. Yang kedua, diperlukan surveyor lebih dari satu jika survei membutuhkan waktu yang singkat.
karena telah ditentukan kita akan menggunakan 4 klaster sebagai sampel di Kota Bogor, sehingga dibutuhkan tenaga yang lebih banyak untuk mempercepat proses pengambilan data. Nah, gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya dari sampling plan ini adalah untuk mengetahui total murid di Kota Bogor, total murid SMA dan sederajat di Kota Bogor tahun ajaran 2002-2003, maka akan dilakukan cluster sampling dengan membagi cluster berdasarkan kecamatan di Kota Bogor, yaitu Bogor Selatan, Timur, Utara, Tengah, Barat, dan Tanah Sereal. Nah, setiap kecamatan di Kota Bogor ini memiliki SMA negeri, SMA swasta, SMK negeri, dan SMK swasta yang jumlahnya cukup merata, sehingga setiap klaster bersifat homogen. Nah, pada penelitian ini akan dipilih secara SRS 4 Primary Sampling Unit atau PSU atau kecamatan di Kota Bogor. Dan kondisi lokal yang berdekatan di setiap kecamatan akan menghemat waktu dan tenaga dalam pengambilan data. Namun, diperlukan tenaga yang lebih banyak jika waktu pengambilan data dipersingkat. Nah, berikut adalah referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.